Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alia, NPM 0910508041941, kelas A Administrasi Publik semester 6, Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Mata kuliah Teori-Teori Administrasi, dosen pengampu Haji Irwan SIP MAP. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang kerangka teori, bentuk teori, fungsi teori, dan proses lahirnya teori. Pengertian kerangka teori. Kerangka teori adalah suatu gambaran atau rencana yang isinya mengenai penjelasan dari semua hal yang dijadikan bahan penelitian, berlandaskan hasil penelitian yang dilakukan. Kerangka teori biasanya berisi mengenai relasi antara sebuah variabel dengan variabel yang lain. Biasanya ada sebab akibat dari kedua atau lebih dari dua variabel. Teori yang melihat hubungan sebab akibat di antara dua variabel atau lebih. Struktural biasanya terlihat dari teori sistem yang berkaitan di antara fungsi-fungsi dan pola-pola dalam suatu sistem hubungan sosial interpretatif. Kelompok teori pemahaman selalu berusaha memberikan makna terhadap gejala-gejala sosial yang ada atau pemberian makna, berusaha menangkap dan memahami gejala sosial dengan cara pandang orang yang mereka teliti. Yang pertama argumentasi, kedua deskripsi, 3 perbandingan, 4 analisis proses, 5 analisis sebab akibat, dan yang keenam pemanfaatan analogi. Fungsi teori. Teori memiliki fungsi sebagai suatu intisar fakta dan hukum yang jelas dan ilmiah untuk mendapatkan pengertian dan mengorganisasikan pengalaman merupakan peran teori. Adapun tujuan teori ialah untuk mendapatkan pemahaman tentang sesuatu. Lentur dan dinamis merupakan sifat dari teori itu sendiri. Dan yang terakhir, proses lahirnya teori. Proses pembentukan suatu teori atau bagaimana proses berteori berlangsung melalui beberapa langkah, yaitu pertama, pendefinisian istilah merupakan hal yang sangat penting dalam berteori, terutama berkenaan dengan kejelasan atau ketepatan penggunaan istilah yang telah didefinisikan. Yang kedua, klasifikasi, yaitu pengelompokan informasi-informasi yang relevan dengan kategori-kategori yang sejenis. Klasifikasi juga merupakan pengelompokan fakta dan generalisasi ke dalam kelompok-kelompok yang homogen, tetapi tidak menjelaskan interrealisasi antara kelompok atau interaksi antar fakta dengan generalisasi dalam suatu kelompok. Yang ketiga, mengadakan induksi dan deduksi. Induksi dan deduksi merupakan dua proses penting dalam menggambarkan pernyataan-pernyataan teoritis setelah pendefinisian dan pengklasifikasian. Induksi merupakan proses penarikan kesimpulan yang lebih bersifat umum dari fakta-fakta atau hal-hal yang bersifat khusus. Deduksi merupakan penurunan kaidah-kaidah khusus dari kaidah yang lebih umum. Keempat adalah informasi, prediksi, dan penelitian. Pembentukan suatu teori yang kompleks mungkin berpangkal dari inferensi, yaitu penyimpulan dari apa yang diamati. Inferensi ini mungkin ditarik melalui perumusan asumsi, hipotesis, dan generalisasi dari hasil-hasil observasi. Sesuai dengan fungsi dari teori, yaitu memberikan prediksi, teori juga berkembang melalui prediksi dan juga penelitian.
ada prediksi yang dibuktikan dengan suatu penelitian, tetapi ada juga yang diprediksi yang tetap sebagai prediksi. Kelima, pembentukan model-model. Karena yang dicakup dengan teori sering menyangkut hal-hal yang bersifat abstrak dan kompleks, maka untuk memberikan gambaran yang konkret dan sederhana dibuat model-model. Model ini menggambarkan kejadian-kejadian serta interaksi antara kejadian. Dan yang keenam, pembentukan subteori. Suatu teori yang telah mapan dan komprehensif mendorong untuk terbentuknya subteori. Ini cenderung memperluas lingkup dari suatu teori dan juga memberikan penyempurnaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.